Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Giska Sadilah Irwanda. Dengan ini menanggapi mosi, Dewan ini percaya bahwa dinasti politik membawa lebih banyak dampak buruk dibanding dampak baik untuk demokrasi. Saya menolak mosi ini atau tidak setuju dengan mosi ini karena saya percaya bahwa keberadaan dinasti politik tidak secara inheren atau langsung merusak demokrasi, dan bahwa dalam banyak kasus dinasti politik bisa justru memperkuat stabilitas demokratis, konsistensi kebijakan, dan keterwakilan rakyat. Saya akan membahas mosi ini secara berimbang dengan mempertimbangkan kenyataan politik, konteks negara berkembang, dan prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Hak rakyat untuk memilih siapapun yang mereka inginkan. Saya tidak membela dinasti politik yang melanggar hukum atau berperilaku koruptif. Tetapi saya menolak gagasan menyeluruh bahwa semua dinasti politik otomatis buruk bagi demokrasi. Dinasti politik dalam konteks debat ini saya definisikan sebagai keluarga atau kerabat yang terlibat dalam jabatan politik secara berkelanjutan melalui pemilu yang sah. Saya berada bahwa dinasti politik bisa menjadi bagian dari demokrasi yang sehat selama pemilu berlangsung adil dan transparan, menjunjung luber judil. Hak rakyat untuk memilih tidak boleh dihalangi. Ini merupakan kedaulatan di tangan rakyat yang sebagaimana demokrasi itu sendiri. Maka ketika rakyat memilih anak dari seorang presiden atau cucu dari seorang menteri, itu adalah pilihan mereka, bukan karena mereka terpaksa, tapi karena mereka melihat kompetensi dan rekam jejak. Jika kita hanya menyimpulkan bahwa semua anak pejabat pasti tidak layak, maka kita merampas hak individu berdasarkan garis keturunan, bukan kemampuan. Itu bukan demokrasi, itu diskriminasi. Apakah anak seorang guru tidak boleh menjadi guru? Apakah anak seorang dokter tak boleh jadi dokter? Maka mengapa anak politikus tidak boleh ikut politik? Dinasti politik bisa memberi konsistensi kebijakan. Banyak negara mengalami kemunduran pembangunan karena setiap kali pemerintahan berganti, maka seluruh kebijakan dan sistem ikut berganti. Dengan adanya kesinambungan dalam kepemimpinan seperti yang ditawarkan atau terjadi dalam dinasti politik, maka visi jangka panjang bisa diwujudkan dengan lebih stabil. Contohnya, di India, keluarga Nehru Gandhi berperan penting dalam konsistensi kebijakan nasional selama masa-masa krusial setelah kemerdekaan. Di Indonesia, walaupun sering dikritik, beberapa kepala daerah dari keluarga politik terbukti membangun daerahnya dengan capaian yang konkret. Kita tidak bisa menafikan atau menyingkirkan kontribusi nyata hanya karena mereka punya nama belakang yang terkenal. Kemudian, politik memang butuh akses dan pengalaman, dan itu adalah hal wajar serta normal. Realitas politik adalah butuh jejaring, butuh sumber daya, dan butuh pemahaman sistem. Maka wajar jika seorang yang dibesarkan di lingkungan politik memiliki keunggulan akses. Namun, itu bukanlah kesalahan dari anak atau keturunan mereka. Justru kita harus dorong agar mereka menggunakan kesempatannya atau kelimpahannya untuk kepentingan publik. Lagi pula, tidak semua rakyat punya minat yang sama terhadap politik. Banyak yang lebih nyaman memilih figur yang sudah mereka kenal dan percaya, dan itu secara demokratis. Bagaimana membasmi dinasti politik itu bukan solusi. Yang kita butuhkan adalah perbaikan sistem. Bagaimana caranya kita memperbaiki sistem? Pertama, kita harus meningkatkan kualitas pendidikan politik rakyat. Ada 4 atau manfaat dari kualitas pendidikan politik rakyat. Yang pertama, pemilih atau rakyat menjadi lebih rasional dan kritis, sehingga rakyat tidak mudah terkena hoax atau propaganda. Fokus mencari visi atau rekam jejak dan program. Kemudian kedua, turunnya didominasi politik uang, karena rakyat menjadi lebih cerdas dalam memilih, sehingga suara mereka tidak diperjualbelikan dan terciptanya lingkungan yang jujur. Kemudian lebih menghargai suara mereka sendiri.
Yang ketiga, partisipasi politik meningkat karena adanya pengetahuan yang luas mengenai sebab dan akibat dari proses politik. Kemudian yang keempat, persaingan politik lebih sehat. Kemudian, setelah rakyatnya sudah diperbaiki, maka sistem dari lembaga pemilu harus didasari dengan integritas yang tinggi, kejujuran, dan selalu mengingat luber judel. Kemudian, transparansi pendanaan politik itu juga harus kita galangkan kepada masyarakat dan juga berbagai instansi di dalamnya. Kemudian sirkulasi kader di partai harus sehat dan terus berganti dengan sistem yang sesuai. Kemudian dengan sistem yang sehat, siapapun yang tidak kompeten, baik dari dinasti atau bukan, akan disingkirkan oleh mekanisme demokrasi itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, dinasti politik bukan ancaman otomatis bagi demokrasi. Yang menjadi masalah adalah sistem yang lemah, bukan garis keturunannya. Demokrasi bukan tentang siapa yang ikut, tapi bagaimana prosesnya terjadi. Dan jika prosesnya adil, maka hasilnya pun sah, terlepas dari siapa yang menang. Saya, dari tim kontra, sekali lagi menolak mosi ini. Terima kasih. Jangan biarkan sentimen membuat logika yang merusak demokrasi adalah korupsi, bukan marga.